Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 9 dari kelas akuntansi 4T mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi akan mempresentasikan tentang analisa kami, yaitu penyusunan flowchart dokumen dan juga data flow diagram. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu Ismail Aziz dengan NIM 2019-145, Salsabila Ayu dengan NIM 2019-157, Vivi Yunitasari dengan NIM 2019-160, dan Muhammad Naufal dengan NIM 2019-187. Baik, dalam prosedur ini terdapat 3 tahapan dari sistem informasi pembelian PT UML. Tahapan yang pertama adalah prosedur permintaan barang dan pembelian. Pada tahapan ini ada beberapa prosedur, yaitu unit yang membutuhkan menyiapkan formulir permintaan pembelian lalu dikirimkan ke departemen pembelian. Sebelum diputuskan diterimanya permintaan pembelian, bagian pembelian harus memverifikasi bahwa peminta adalah kepala departemen dari unit yang bersangkutan. Bagian pembelian kemudian melakukan pemilihan pemasok yang akan dihubungi dengan melihat daftar pemasok di perusahaan. Bagian pembelian lalu menghubungi secara verbal bagian hutang untuk memverifikasi pemasok yang telah dipilih. Jika terdapat persetujuan, bagian pembelian kemudian menghubungi pemasok dan juga melakukan negosiasi sampai sepakat. Bagian pembelian kemudian membuat surat pesanan yang dinomori dengan nomor khusus oleh bagian pembelian. Surat pesanan asli ini dikirimkan ke pemasok dan salinannya nantinya dikirimkan kepada kepala departemen peminta, bagian penerimaan barang, dan juga bagian hutang. Namun selain itu, salinan juga diarsipkan dalam arsip pembelian terbuka. Ketika bagian pembelian menerima pemberitahuan verbal dari bagian penerimaan tentang penerimaan barang, maka salinan tersebut harus dimasukkan dalam arsip permanen. Prosedur penerimaan barang. Jadi, di bagian prosedur penerimaan barang ini, penerimaan barang akan menerima salinan surat pesanan dari bagian pembelian. Saat barang diterima dari pemasok atau pembeli, maka salinan surat pesanan akan diberi stempel tanggal. Selanjutnya, di bagian penerimaan akan melakukan verifikasi kuantitas barang yang diterima dengan yang dipesan. Maka dari hal ini akan dilakukan dengan cara membandingkan surat pesanan dengan surat jalan dari pemasok. Jika terdapat perbedaan kuantitas, maka bagian penerimaan akan memberikan tanda huruf merah di setiap jumlah perbedaannya. Dan selanjutnya, bagian penerimaan akan mengirimkan salinan pesanan pembelian yang telah distempel tanggal dan diverifikasi bersamaan dengan barang ke kepala bagian unit yang meminta barang. Selanjutnya, bagian penerimaan secara verbal akan memberitahukan ke bagian pembelian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Aziz Andrianto. Di sini saya diamanati untuk menjelaskan prosedur verifikasi hutang. Sebelum mengarah pada penjelasan flowchart, umumnya setiap perusahaan akan mengalami yang namanya hutang, terlebih hutang jangka panjang maupun jangka pendek, yang timbul oleh aktivitas operasi perusahaan. Setiap hutang yang terjadi dalam perusahaan hendaknya dicatat dengan sesuai faktur atau dokumen sejenisnya sebagai tanda bukti adanya pembayaran yang tertunda. Sebuah prosedur pencatatan hutang yang efektif dan efisien dibutuhkan agar setiap hutang yang terjadi dapat dikontrol dengan segera dilunasi pada tanggal jatuh temponya. Pada bagian yang pertama
disebutkan atau disimbolkan dengan lambang input yang sebagaimana bagian utang akan menerima permintaan secara verbal yang dilakukan dari bagian pembelian untuk verifikasi pemasok dan buku pembantu hutang. Setelah itu, ada lambang atau simbol dokumen, yakni saat bagian hutang menerima salinan surat pesanan dari bagian pembelian, bagian hutang akan memasukkan salinan ke arsip sementara pembelian terbuka. Dan pada proses yang kedua disimbolkan bahwa dikerjakan secara manual dilakukan oleh bagian hutang. Artinya apa? Saat bagian hutang menerima faktur atau salinan dari pemasok, faktur akan dicocokkan dengan salinan surat pesanan dan hutang untuk mendebitkan ke rekening permintaan barang dari unit permintaan. Dan untuk simbol prosedur pencatatan utang yang ketiga adalah simbol simpanan offline yang berupa bukti faktur yang diarsipkan. Artinya, faktur dari pemasok akan diarsipkan sementara dan menunggu jatuh temponya pembayaran. Yang terakhir adalah simbol terminal atau proses yang terakhir, yakni diartikan sebagai selesainya proses prosedur pencatatan utang atas pembelian. Sekian dari saya, terima kasih. Saya Salsabila Isa Fitri NIM 157. Di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart diagram. Yang pertama adalah menyiapkan formulir permintaan pembelian dan dikirim ke departemen pembelian. Lalu, bagian pembelian memverifikasi permintaan pembelian. Setelah itu, bagian pembelian melakukan pemilihan pemasok. Lalu dikirim ke bagian hutang. Bagian hutang melakukan verifikasi pemasok yang dipilih. Setelah itu, bagian pembelian menghubungi pemasok dan melakukan negosiasi harga sampai sepakat. Lalu bagian pembelian tersebut membuat surat pesanan yang dinomori dengan nomor khusus bagian pembelian. Surat pesanan asli dikirim ke pemasok dan salinannya dikirim ke kepala departemen peminta, bagian penerimaan barang, dan bagian hutang. Satu salinan diarsipkan dalam arsip pembelian. Lalu, bagian penerimaan akan menerima salinan surat pesanan dari bagian pembelian. Saat barang diterima dari pemasok, salinan surat pesanan akan diberi stempel tanggal. Bagian penerimaan akan memverifikasi kuantitas barang. Bagian penerimaan kemudian mengirimkan salinan pesanan pembelian yang telah distempel tanggal dan diverifikasi bersama dengan barang ke kepala bagian unit. Lalu, bagian penerimaan kemudian memberitahukan ke bagian pembelian. Bagian pembelian akan melakukan verifikasi pemasok dari buku pembantu hutang. Saat bagian hutang menerima faktur dari pemasok, faktur akan dicocokkan dengan salinan surat pesanan dan hutang akan dibuat dengan mendebitkan ke rekening permintaan barang dari unit peminta barang. Baik, sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan mohon maaf apabila ada kurang atau salah kata. Mohon dimaklumi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.